Hai hai hai, welcome back to my channel Great Movie. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tanpa basa-basi, langsung saja saya akan membahas film bergenre action berjudul Shark the Beginning tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang murid SMA yang selalu dibully, hingga akhirnya dia masuk ke penjara dan akhirnya bisa menjadi orang yang terkuat di penjara itu. Sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Film ini diawali dengan pria bernama Do Yoon. Ia merupakan atlet MMA yang sukses memenangkan kejuaraan adu pukul selama 3 kali berturut-turut. Saat dia sampai rumah, dia terkejut mendapati ibu dan adik perempuannya sudah meninggal karena telah terjadi perampokan di rumahnya. Lalu Do Yoon diserang oleh para perampok itu. Namun dia langsung melawan balik, dan karena Do Yoon lebih hebat dalam adu pukul, dengan mudahnya berhasil mengalahkan perampok tersebut. Karena saking emosi keluarganya telah dibantai, para perampok itu dihantam sampai meninggoy. Akibat tindakannya, Do Yoon ditangkap oleh polisi karena sudah mencabut nyawa para perampok. Kemudian, scene berpindah ke sebuah sekolah, dan salah satunya bernama Kim Min Suk. Dia merupakan murid culun yang baik hati. Saking baiknya, ia hobi ngasih contekan ke teman kelasnya. Sesaat kemudian, di SMA tersebut, kedatangan murid baru yang bernama Sohan. Yang ternyata, Sohan ini merupakan atlet baku hantam di sekolah. Dia selalu menjadi wakil dalam berbagai turnamen. Namun ternyata, Wosul mengenalinya. Ia merupakan sosok yang selalu membulinya ketika di SMP. Dan kali ini, Wosul harus sekelas lagi dengan berdebah itu, yang membuat ia merasakan ketakutan. Sohan yang baru saja masuk sekolah, langsung membantai para preman-preman itu, dan mengakibatkan Wosul kembali dibully lagi olehnya. Walaupun dihentikan oleh adik cantik, Sohan malah menamparnya dan kembali menghajar Wosul sampai bonyok. Wosul merasa marah dan kesal atas perbuatan Sohan terhadapnya. Lalu ia pun mengancamnya dengan sebuah ballpoint, tetapi Sohan malah menantangnya, karena berasumsi Wosul tidak akan berani melakukannya. Karena grogi, Wosul pun kelepasan menusukkan ballpoint itu ke matanya Sohan, sehingga membuat Sohan kesakitan hingga terjatuh. Akibat dari tindakannya itu, Wosul pun disidang. Di sana, meskipun ia telah mengatakan bahwa Sohanlah yang membulinya terlebih dahulu, dan Wosul hanya melakukan perlawanan terhadapnya, tetapi tetap saja ia harus dipenjarakan selama 3 tahun. Karena hakim memvonis Wosul sebagai tersangka yang mencoba melakukan pembunuhan berencana kepada Sohan. Singkat cerita, saat di perjalanan dalam sebuah bus menuju lapas, ia duduk di sebelah Do Yoon, yang sebelumnya telah membunuh perampok, dan ternyata dia 1 tahun lebih tua dari Wosul. Di lapas, Wosul juga bertemu teman baru, bernama Yoon Min. Lalu, ia menceritakan alasan kenapa mereka bisa masuk ke dalam penjara, dan di momen inilah Yoon Min mengajak Wosul berteman. Saat malam harinya, mereka memperkenalkan diri kepada para senpai yang satu sel dengan mereka, dan pemimpin di sel itu bernama San Hyuk. Namun, dia sedang dipindahkan ke ruang isolasi karena sudah menjual rokok di dalam penjara. Dan si Bongsol juga mengatakan bahwa kekuasaan di dalam penjara adalah nomor 1. Lalu ia juga memperkenalkan orang-orang terkuat di lapas ini. Di posisi pertama, ada Lee Yoon Jon yang memiliki badan besar dan kuat. Bahkan dia juga merupakan ketua pemahat kayu di lapas. Kemudian di posisi kedua, ada Sun Hyung atau kita sebut Pak Sun. Walaupun tubuhnya kecil, dia masuk ke dalam kategori orang terkuat. Sedangkan Do Hyun, walaupun baru masuk dalam penjara, dia sudah merupakan orang yang ditakuti karena riwayatnya sudah membunuh para perampok. Ketika mereka bermain bola, Sun Hyung meminta pemain pengganti, namun di antara mereka tidak ada yang mau mengganti. Tapi karena Wosul diam-diam baik, tidak mundur, ia pun diminta untuk jadi pemain pengganti itu. Tetapi ternyata Wosul tidak bisa bermain bola, dan dia malah menendang biji kembar si Liu, yang membuatnya keenakan.
Akibat tragedi biji kembar tersebut, Wosul mendapatkan sebuah masalah di hari pertamanya di lapas. Dan ia pun dibawa anak buahnya Liu untuk dieksekusi. Namun, ketika berpapasan dengan Doyun, mereka terlihat takut kepadanya. Melihat hal itu, Wosul berusaha untuk kabur, dan langsung mengejar Doyun untuk meminta pertolongan kepadanya. Melihat wajah melasnya, Doyun tidak tega dan menyuruh Liu untuk melepaskannya. Tetapi Liu tidak menerimanya dan malah menantang Doyun untuk baku hantam. Tetapi baku hantamnya nggak seru banget karena Doyun langsung men-takedown Liu dengan satu kali pukulan doang. Keesokan harinya, terlihat Seohan mengunjungi Wosul di penjara. Lalu dia mengancam akan balas dendam. Karena perbuatan Wosul itu mengakibatkan dirinya tidak bisa ikut serta dalam turnamen tinju. Karena matanya yang telah cacat. Mendengar ancamannya tersebut, membuat Wosul ketakutan, dan ia juga terus meminta maaf kepada Seohan. Namun, hal itu malah membuat Seohan marah. Karena hal itu, Wosul tidak bisa tidur. Ia selalu terbayang ancaman dari Seohan. Tidak hanya itu, dia juga masih ditandai oleh Liu, dan Liu akan menghajarnya. Setelah itu, Wosul tidak sengaja melihat Doyun yang sedang jogging di lapangan. Keesokan harinya, dia langsung menemuinya untuk berterima kasih, karena sudah menyelamatkannya. Pada malam harinya, Wosul terus teringat dan terbayang dengan ancaman Seohan yang akan balas dendam. Lalu, di pagi harinya dia menemui Doyun sambil memberikan minuman. Meskipun hal itu diabaikan oleh Doyun. Lalu, ia meminta Doyun untuk melatihnya, agar bisa kuat seperti dirinya. Namun, permintaan itu ditolak, karena Doyun tidak mau kalau taijutsu itu disalahgunakan, apalagi untuk menindas orang. Dan di momen inilah Wosul menceritakan semuanya, hingga akhirnya Doyun memberikan kesempatan, dengan syarat dia harus bertahan melebihi Doyun. Berlari 100 putaran mengelilingi lapangan. Tanpa banyak cacimeng, ia pun ikut berlari. Di momen ini, ia kembali teringat masa-masa kelamnya ketika dirundung. Bahkan, gurunya sendiri juga tidak membelanya. Dari kejadian itu, ia memutuskan untuk menjadi kuat, dan tidak akan lari lagi dari orang yang berani mengusiknya. Bahkan, ketika Doyun sudah berhenti, ia masih terus berlari, demi bisa dilatih taijutsu oleh Doyun, hingga akhirnya Doyun mengejar Wosul yang langsung pingsan. Kemudian scene berpindah pada Doyun yang sedang ngopi santuy bersama Pak Inspektur. Terlihat mereka berdua yang cukup akrab, dan Inspektur berterima kasih karena semenjak ada Doyun, di lapas ini semua masalah berkurang. Bahkan, Doyun juga difasilitasi kamar VIP yang ditempati untuk dirinya sendiri. Lalu, Doyun meminta kepada Inspektur untuk memindahkan Wosul sekamar dengannya, agar ia bisa fokus melatihnya. Dan Wosul pun langsung dipindahkan. Saat Wosul baru masuk, dia langsung disuruh untuk push up oleh Doyun, untuk melakukan push up semampunya saja. Tetapi, karena Wosul dasarnya nggak pernah olahraga, dia jadi kesulitan untuk push up. Hingga malam hari, Doyun terus menempa fisik Wosul, dan dia pun diberi semua instruksi yang baik dan benar. Bahkan, saat Wosul mau istirahat, Doyun melarangnya dan mengancamnya akan dideportasikan ke kamar yang dulu lagi. Tentu saja Wosul tidak mau, dan ia terus melanjutkan latihannya. Hari demi hari, Wosul terus dilatih fisiknya oleh Doyun.
Saat fisiknya sudah stabil, dia langsung dilatih taijutsu oleh Doyun. Di lain tempat, Sohan dihadang oleh 2 orang gangster yang ingin mengajarnya. Namun, karena dia memiliki keterampilan baku hantam, dia dengan mudahnya membantai mereka. Dan hal itu dilihat oleh seorang mafia yang berpengaruh di kota itu. Dan ia tertarik dengan baku hantamnya Sohan. Ia pun mengajak Sohan untuk bekerja sama dengannya, dengan imbalan sebuah mata untuk mata kanannya yang telah buta. Awalnya, Sohan menolaknya, tetapi saat dia mengetahui kekuatan mafia itu, dia bersedia bergabung dengannya. Lalu, kembali lagi ke Wosol yang sedang membaca buku sambil olahraga. Lalu, Hyumin juga merasa takjub dengan tekadnya Wosol yang terus berlatih. Lalu, Hyumin juga mengatakan bahwa Doyun akan dipindahkan ke penjara dewasa. Mendengar hal itu, Wosol menjadi tidak fokus saat berlatih dengan Doyun. Karena tentu saja itu membuatnya sedih. Kemudian Wosol melihat Hyumin dibawa oleh anak buah Lee untuk dieksekusi. Karena ia tidak membawa Wosol kepada Lee. Melihat hal itu, Wosol langsung mendekatinya. Disinilah awal Wosol mengeluarkan hasil latihan taijutsunya dan menghajar 2 anak buahnya Lee dengan 1 pukulan. Dan tentu saja mereka langsung melapor kepada bos mereka. Setelah itu mereka disuruh Lee untuk membawa Wosol ke sana. Dengan percaya diri, Wosol langsung datang ke sana sendirian. Tanpa banyak cengcimeng, Lee menyerang terlebih dulu, tetapi Wosol bisa dengan mudah menghindarinya dengan membalas pukulan dibalas pukulan. Ya, gitulah. Dan di momen inilah Lee bertarung dengan serius. Namun, kali ini Wosol berhasil menghindarinya. Dengan penuh semangat, dia menghiding wajah si Lee sampai tumbang dan KO. Bahkan, karena saking emosinya, Wosol terus-terusan menghajarnya, hingga datanglah sensei untuk menghentikan baku hantam itu. Sedangkan di lain tempat, Sohan mulai kerja part-time dan mulai membantai semua musuhnya, dan itu dijadikan kesenangan yang membuatnya semakin kuat. Lalu, Shin beralih ke sensei yang melatih muridnya lebih keras lagi. Bahkan, ia juga memarahinya ketika muridnya terlihat tidak fokus. Dan ternyata, hari itu adalah hari terakhir sensei berada di lapas, karena ia akan dipindahkan ke lapas dewasa. Namun sensei mengatakan bahwa ia sangat takjub dengan perkembangan muridnya yang begitu pesat. Ia juga berpesan agar dia tetap melatih dirinya sendiri setiap hari. Setelah kepergian sensei, kini Wosol berlatih sendiri, dan ia juga dikembalikan ke kamar semula. Bahkan, ia juga ditantang oleh orang nomor 2 di lapas, yang bernama Sungyeon, untuk menentukan siapa yang terkuat. Dengan taruhannya, jika Sungyeon kalah, ia rela mengabdi kepada Wosol. Dan apabila Sungyeon yang menang, maka sebaliknya. Tentu saja kali ini Wosol menyetujui penawaran itu. Namun, permintaan Wosol jika dia menang, dia ingin agar Sungyeon tidak menindas orang-orang lemah lagi, dan menghentikan peperangan antar kelompok. Sungyeon pun menyetujuinya. Keesokan harinya, sebelum baku hantam, Wosol dijenguk lagi oleh Sohan, dan kembali lagi ia mengatakan akan membalas dendam dan menunggu kebebasan Wosol. Namun,
Kali ini Wosol berani menatap matanya dengan dingin, yang membuat Sohan heran akan sifat Wosol yang berubah. Setelah itu, baku hantam antara Wosol dan Songhyo pun dimulai. Tapi kali ini Wosol tampak terpojok, karena Sunghyun merupakan orang terkuat kedua di lapas. Karena itu, Wosol terjatuh dan hampir kalah. Tapi ternyata, Wosol bangkit lagi dan menghajar Sunghyun. Lalu ia mengeluarkan jurusan pelukan cinta yang sudah diajarkan oleh masternya, yang membuat musuhnya langsung menyerah. Diiringi dengan penjaga yang datang untuk mengamankan mereka berdua, dan baku hantam pun berhasil dimenangkan oleh Wosol. Karena tragedi itu, Wosol dipindahkan ke ruangan isolasi, dan di sana ia terus melatih fisiknya. Setelah keluar dari ruang isolasi, Sang-hyun dan Wosol meminta Soo-hyun dan Liu untuk mengakhiri peperangan antara kelompok dan berdamai. Mendengar hal itu, mereka pun menyetujuinya, dan momen inilah awal mula perdamaian antar napi. Lalu mereka melihat senja bersama, dan kini mereka selalu bersama tanpa menindas orang-orang lemah, dan sudah tidak memperebutkan kekuasaan lagi. Setelah cukup lama di dalam penjara, akhirnya Wosol pun bebas. Tetapi sebelum kepergiannya, ia meminta kepada penjaga untuk melihat tempat latihannya bersama master untuk terakhir kalinya. Ketika akan pergi, Sohan sudah menunggunya di luar dan menantang Wosol baku hantam. Tanpa basa-basi, Wosol mengikutinya seperti anak ayam. Dan baku hantam yang sudah lama ditunggu pun dimulai. Setelah berlatih dengan keras, akhirnya Wosol dapat adu kepalan dengan musuh bebuyutannya Sohan. Tapi ternyata Sohan terlihat semakin jago baku hantam dan terus menghujani Wosol dengan tinjunya. Hingga Wosol dipukuli dengan penuh amarah. Tapi ternyata kekuatan fisiklah yang menentukan. Siapa yang terkuat, ia yang akan menang. Dan Wosol pun kembali bangkit dengan fisiknya yang kuat. Lalu dia mengeluarkan jurus Hasaku Haki yang mengakibatkan Sohan tak berkutik. Dan inilah kemenangan yang Wosol nantikan. Lalu dia pun pergi meninggalkan Sohan dengan membawa harga dirinya kembali. Di penghujung film ini terlihat Wosol menjenguk masternya yang masih di penjara. Dan film pun berakhir.